Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fauzia Harahap dari Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Darboux. Langsung saja, bunyi dari teorema Darboux yaitu jika fungsi f terdiferensial pada a, b dan k adalah suatu bilangan di antara f aksen a dan f aksen b, maka paling sedikit ada satu titik C elemen A, B dan f aksen C sama dengan K. Di sini yaitu bukti dari teorema Darboux. Diandaikan f aksen A lebih kecil K lebih kecil f aksen B, didefinisikan G pada I sama dengan A, B oleh Gx sama dengan Kx dikurang Fx untuk X pada A, B. Karena G kontinu, maka G mencapai nilai maksimum pada A, B. Karena G aksen A sama dengan K dikurang F aksen A lebih besar 0, maka menurut lemma 6.2.11 A, maka ada bilangan delta lebih besar dari 0, sehingga Gx lebih besar dari A. Untuk setiap X elemen I yaitu sama dengan A, B dengan X lebih kecil dari A lebih besar dari A ditambah delta, bahwa maksimum dari G tidak terdapat pada titik X sama dengan A. Dengan cara yang sama, bila G aksen B sama dengan K dikurang F aksen C lebih kecil dari 0, berdasarkan lemma 6.2.11 yang bagian B, maka terdapat bilangan delta lebih besar dari 0, sehingga Gx lebih besar dari Gb. Untuk setiap X elemen I yaitu sama dengan A, B dengan B dikurang delta lebih kecil X lebih kecil dari B, bahwa maksimum tidak terjadi pada X sama dengan B. Jadi nilai maksimum G tidak tercapai baik di A maupun di B. Oleh karena itu, G mencapai maksimum pada C dalam A, B. Kemudian dari teorema 6.2.11 tersebut kita dapatkan G aksen C sama dengan 0. Jadi G aksen C sama dengan K dikurang F aksen C, sehingga F aksen C sama dengan K, maka terbukti. Kemudian ada sedikit penjelasan. Misalkan bahwa F aksen A lebih kecil K lebih kecil F aksen B, sehingga Gx sama dengan Kx dikurang Fx. Kemudian turunannya itu G aksen A sama dengan K dikurang F aksen A. Kemudian kita turunkan F aksen A sama dengan K dikurang F aksen A lebih kecil dari 0, maka X1 lebih kecil dari A, di mana X1 elemen A, B. Kemudian G aksen B sama dengan K dikurang F aksen B sama dengan 0, maka X2 lebih kecil dari B, di mana X2 elemen dari A, B. Maka di mana G maksimum di A, B dan C elemen dari A, B. Maka G aksen C sama dengan 0. G aksen C kita masukkan jadi K dikurang F aksen C sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan F aksen C sama dengan K. Lanjut untuk contoh. Diberikan restriksi fungsi signum G dari min 1,1 ke dalam R, di mana Gx 1 untuk X lebih besar dari 0, 0 untuk X sama dengan 0, min 1 untuk X lebih kecil dari 0. Apakah ada fungsi yang terdiferensial pada min 1,1 yang derivatifnya sama dengan Gx? Kita jawab di sini, andaikan ada fungsi f dengan f aksen x sama dengan Gx pada min 1,1. Jadi f aksen 0 sama dengan 0 dan f aksen 1 sama dengan 1. Dengan demikian tidak ada nilai f aksen x di antara f aksen 0 dan f aksen 1. Kontradiksi dengan teorema Darboux, sebab diandaikan f terdiferensial pada min 1,1, jadi juga pada 0,1. Jadi tidak mungkin ada fungsi yang derivatifnya sama dengan
Gx pada min 1,1. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada sedikit banyak kekurangan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.